Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, seluruh sekalian alam semesta. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya jualah kita berserah diri. Salawat juga salam rindu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad beserta seluruh keluarga beliau serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penikmat cerita monolog Koto Halimun, Saranjana Bamega Saijaan Pulau Laut Kota Baru yang kami hormati, kami banggakan dan kami muliakan. Kembali kami bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru menyampaikan dari sekian banyak budaya asli Banua kita, di mana kemarin kami telah sampaikan budaya Wadai 41 khas Kota Halimun, Saranjana Bamega Saijaan Pulau Laut Kota Baru. Hari ini di sela rehat tentang budaya kerajaan yang ada di Kota Baru, kami akan menyajikan budaya makan buah. Buah yang sudah semakin langka seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang sudah mencakar langit. Era milenial dengan semua serba digital, tinggal memencet, semua sudah siap saji, sudah ada di depan mata. Mau makan yang serba mewah dan wah, tinggal telepon atau WA saja. Ada Pizza Hut, McDonald, KFC, hotdog, burger, nuggets, stick keju, atau makanan milenial lainnya sangat mudah kita dapatkan asal puluinya ada. Mengenang ingatan kita pada masa kecil dan anak-anak yang lalu, hanya buah-buahan hutan dan alami yang selalu menemani dan menjadi makanan kita. Yang katanya buah-buah itu juga disukai oleh makhluk sakral atau makhluk gaib lainnya. Dahulu kalau kita mau buah hutan atau alami, tinggal pergi ke hutan atau ladang kebun luas yang kita cari. Dipetik atau dipanjat, dikupas hanya dengan secara alami, yaitu dengan menggunakan gigi atau kuku, terkupas dan langsung dimakan. Semua buah-buahan itu tumbuh secara alami. Kalau mau makan buah yang nyaman itu, langsung kita berdoa dan mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan pamit dengan datu. Langsung disuap dan dimakan aja. Ada yang manis, asam atau gurih, semuanya alami tanpa ada bahan pengawet. Baiklah, inilah buah-buahan yang ada dalam tempo dulu yang sudah semakin langka, yang menjadi budaya tradisi kita. Bahkan budaya makan buah ini sudah punah. Yang kepunahannya katanya disembunyikan oleh orang-orang sakral tersebut. Karena secara alam nyata pohon-pohon tersebut ditebang habis hanya untuk kepentingan manusia semata. Baik untuk lahan perumahan, perkantoran, gedung-gedung atau pabrik, serta hotel-hotel. Yang pertama adalah buah pekat atau buah rotan atau buah manau. Nah, seperti ini buahnya. Mungkin kita masih ingat sejak kecil. Buah pekat, buah rotan atau buah manau. Buah langka ini berasal dari rotan yang biasanya tumbuh di wilayah Kalimantan dan kebanyakan di Kalimantan Selatan. Bila dilihat dari rupanya, buah pekat atau buah rotan ini atau buah manau ini mirip seperti buah salak yang berukuran kecil tapi berbentuk opal. Jika kita mencicipinya, rasanya tidak begitu manis, malah cenderung asam dan pahit. Biasanya buah ini diolah asinan atau dijadikan bahan pencokan. Yang kedua, buah karamunting. Nah, seperti ini buah karamunting. Karamunting, ada yang merah, ada yang hijau. Buah karamunting atau dikenal juga dengan bahasa Latin Rhambotus tomentosa merupakan tanaman liar berkayu yang termasuk ke dalam famili Myrtaceae atau jambu-jambuan. Karamunting dapat tumbuh pada berbagai habitat dan jenis tanah. Di beberapa tempat tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias, mengingat warna bunganya sangat menarik. Tapi di tempat lain tanaman ini dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu, karena pertumbuhannya sangat cepat sehingga mengalahkan vegetasi lainnya.
Karamunting mempunyai pertumbuhan yang cepat dan dapat mencapai ketinggian 4-12 meter. Letak daun berlawanan, daun berbentuk opal. Bagian atas daun berwarna hijau mengkilat. Bagian bawah daun berwarna abu-abu berbulu. Panjang daun sekitar 5-7 cm dan lebarnya 2-3,5 cm. Bunganya tunggal atau berkelompok. Buah karamunting berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 1-1,5 cm. Menjelang matang, buah yang semula berwarna hijau berubah menjadi merah kecoklatan sampai hitam. Kulit buah seperti beludru. Buah yang matang berwarna ungu lunak dengan biji sekitar 40-55 biji di dalamnya. Daging buahnya seperti anggur, hanya terasa lebih berserat, tidak terlalu mengandung air dan rasanya manis. Perbanyakan tanaman secara alami terjadi melalui biji yang disebarkan oleh burung. Buah karamunting apabila dikonsumsi mempunyai efek hemostasis dalam saluran pencernaan bagian atas dan melawan metorhagia, penyebab pendarahan pada wanita. Kandungan buah ini mampu meningkatkan hemoglobin, jumlah sel darah merah dan juga meningkatkan anti-anoksik. Yang ketiga, buah petiti. Buah ini agak masam manis. Kulitnya seperti kulit jagung. Banyak biji hitam kecil di dalamnya. Umumnya dimakan seperti rujakan atau pencokan. Jika dimakan terasa segar, apalagi ditambah dengan kecap asin ditaburi gula putih. Wih, nyaman banar tuh rasanya, Pang. Rasa ngiler kalau kita mengingatnya. Buah ini sudah semakin sulit didapat. Fungsi utamanya adalah untuk memperlancar pencernaan. Nah, buahnya seperti ini. Ini namanya buah petiti atau buah petiti yang sering dijadikan pencokan. Berikutnya buah kuranji. Buah kuranji memiliki cangkang berwarna hitam dengan tekstur beludru yang melapisi daging berwarna orange. Bentuknya mirip seperti buah anggur. Buah berasa asam manis ini umumnya disukai anak-anak, apalagi anak-anak zaman kita, dan dimakan dengan cara mengisap dagingnya. Di Afrika, buah ini disebut African Velvet Tamarisk, sedangkan di Ghana dikenal dengan nama yoyi. Buah ini kaya dengan vitamin C, memiliki presentasi karbohidrat yang tinggi, dan protein dalam kuantitas kecil. Ditambah, terdapat jumlah serat yang baik untuk pencernaan. Oleh karena itu, kuranji ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, ini buah kuranji, gambar buah kuranji. Yang sering kita konsumsi, dahulu sering banyak dijadikan pedakan biasanya. Berikutnya buah kasturi. Buah kasturi bentuknya seperti ini. Buah kasturi. Buah kasturi harum. Kasturi menurut Wikipedia adalah buah mangga spesifik Kalimantan Selatan dan telah ditetapkan pada tahun 1989 oleh Menteri Dalam Negeri sebagai entitas flora Provinsi Kalimantan Selatan. Buah kasturi berukuran lebih kecil daripada mangga biasa. Dagingnya berwarna jingga gelap. Rasanya manis, beraroma sangat khas sehingga masyarakat kita sangat menggemarinya. Ada lagu lama bercerita tentang buah ini. Seharum kasturi, seindah pelangi, semuanya bermula. Buahnya berukuran kecil, hanya sekitar 6 cm dengan berat 80-100 gram. Namun buah ini rasanya amat manis. Buahnya lebat dan dapat mencapai ribuan dalam satu pohon. Berikutnya buah yang terkenal di kota Halimun juga adalah buah buku-buku. Ada yang menyebutnya buah ini sebagai buah ihoi. Ada pula yang menyebutnya buah mata kucing, dan sebagian lagi menyebutnya kelengkeng Kalimantan. Nama latinnya adalah jenis Floprendensia pebes. Lebih tegas menyebutkan bahwa buah buku-buku ini adalah kelengkeng asli Kalimantan. Buah buku-buku ini juga mengandung antioksidan. Antioksidan dalam berbagai penelitian diketahui membantu menurunkan penyakit degeneratif seperti kanker, artritis, arteriosklerosis, penyakit jantung, peradangan, disfungsi otak, dan percepatan proses penuaan. Nah, ini buah buku-buku.
Sama seperti lengkeng, rasanya manis. Dulu buah buku-buku ini banyak didapat di pasar, tapi sekarang semakin susah. Selanjutnya yang ketujuh, buah ramania. Mungkin bisa dijumpai saat ini pada akhir tahun, biasanya di ujung tahun musim buah ramania. Walaupun tidak terlalu banyak. Buahnya bulat berwarna hijau hingga ke kuning dan bergelombang dalam satu ranting. Buah yang matang dan bisa dikonsumsi adalah berwarna kekuning-kuningan. Daging buah ini kekuningan dan memiliki biji di bagian tengahnya. Rasanya manis masam tapi segar. Biasanya dibikin juga untuk sambal. Nah, ini buah ramania. Manis, masam. Berikutnya yang ke-8, ciri khas buah pada kota Halimun dan saringannya adalah buah kapul. Buah kapul ini serupa dengan buah manggis. Buah ini seperti warna kayu dan manggis, warnanya ungu kehitaman. Di bawahnya terbentuk mahkota atau seperti bintang yang menggambarkan banyaknya isi buah di dalamnya. Sedangkan kapul tidak ada dan buah kapul ada yang berwarna putih dan kuning. Soal rasa, buah ini memiliki rasa yang sangat manis. Jadi putih di dalamnya manis. Nah, ini seperti ini kapul. Ini juga buah yang langka sekarang. Berikutnya buah rambai. Buah rambai ini serupa dengan buah lansep atau buah duku. Memiliki rasa manis keasaman. Rambai tumbuh dan menyebar di Indonesia ke arah Pasifik Barat. Masa panen rambai berarti musim buah akan segera berakhir. Jadi buah ini menandakan musim buah berakhir. Nah, ini rambai yang masih dalam pohonnya. Ini buah rambai. Asam manis. Berikutnya buah ilai. Dari penampilannya tidak heran bila kamu anggapnya buah ini mirip dengan durian. Buah ilai berasal dari Kalimantan dan masih satu kerabat dengan buah durian. Meskipun mirip, buah langka ini memiliki warna oranye dengan tekstur yang lebih kering dibandingkan durian. Buah ilai juga memiliki manfaat, yaitu untuk melancarkan pencernaan, menambah nafsu makan, mencegah stres dan sebagainya. Nah, ini buah ilai. Hampir mirip dengan buah durian tapi lebih kering. Kering ini buah ilai. Berikutnya buah yang masih khas kota Pulau Laut adalah buah bangkinang. Nah, ini susah buah bangkinang ini. Buah bangkinang adalah salah satu buah yang ada di hutan Kalimantan dan ciri khas Kota Baru. Buah ini tergolong unik. Daging buahnya berwarna kuning dan agak berpasir. Rasanya manis. Bijinya sangat keras menyerupai biji buah ulin, namun kecil. Saat belum matang, kulit buahnya berwarna hijau lalu berubah menjadi kuning. Daging buahnya terasa kelat. Di era tahun 80-an, buah ini masih banyak didapati di belantara Kalimantan, terutama Kota Baru, Pulau Laut. Namun dengan semakin rusaknya hutan Kalimantan yang diakibatkan pembabatan secara besar-besaran oleh kelapa sawit dan pertambangan, buah ini terancam punah. Bahkan kini generasi di Kalimantan yang hidup di kota Kalimantan disinyalir sudah tidak tahu, bahkan tidak pernah merasakan kelezatan buah ini. Dahulu saat buah ini mulai memerah, ribuan burung dengan berbagai jenis singgap di pohon bangkinang untuk memakan buahnya. Dahulu masih banyak orang pribumi yang menjajakan buah ini dalam bentuk ikatan, bahkan kadang ditakar menggunakan kaleng. Bangkinang salah satu kekayaan hutan Kalimantan, khususnya Kota Baru, yang berada di ambang kepunahan seiring semakin maraknya pembukaan lahan perkebunan. Nah, ini buahnya, buah bangkinang. Ini orang-orang bahari aja yang merasakan buah bangkinang. Sekarang susah nih cari buah bangkinang. Berikutnya buah tarap. Buah tarap mirip sekali dengan buah sukun. Kulitnya bagaikan karet ditata rapi. Jika kita raba, kulitnya akan menempel ke telapak tangan seperti kaki cicak. Buah tarap adalah sumber energi sebab rasanya sangat manis. Setelah kita memakannya, maka energi kita akan segera pulih. Cara membukanya adalah dengan membelah buah tarap secara membujur. Kemudian kulit buah akan dengan mudah kita kelupas. Yang tertinggal adalah butiran-butiran ranum berwarna putih yang siap dinikmati atau dimakan. Sayangnya buah tarap menyebarkan bau seperti cempedak.
Sehingga bagi mereka yang tidak menyukai buah yang beraroma seperti ini, mungkin tidak menyukai buah tarap, padahal rasanya sangat nyaman. Nah, ini adalah buah tarap, seperti buah cempedak tapi lebih kecil, harum. Berikutnya buah khas yang ke-13 dari Pulau Laut adalah buah delima. Buah delima ini siapa sangka ternyata delima ternyata dianggap sebagai buah langka. Buah delima dikenal dengan kelezatannya. Meskipun memiliki rasa yang sedikit asam, buah ini tetap disukai orang banyak. Selain rasanya, buah delima juga memiliki ragam manfaat yang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan pencernaan kita. Memang sih buah ini sudah mulai sulit untuk ditemukan, tapi buah ini dapat tumbuh dengan baik di daerah-daerah tertentu, terutama daerah tropis seperti Pulau Laut ini. Nah, ini buah delima. Biasanya ditanam di kebun-kebun dengan perawatan yang sangat bersih dan rapi, baru dia mau tumbuh. Selanjutnya buah yang ke-14 adalah buah kalendang. Buah kalendang dikenal juga dengan sebutan buah bangsal. Kalendang dianggap sebagai buah langka yang berasal dari Kalimantan, Tabaru. Bentuknya mirip seperti buah nangka. Hanya saja kalendang lebih kecil dan memiliki warna daging yang berbeda. Dari segi rasa, buah ini memiliki pencampuran rasa nangka dan manggis. Ya, tinggi buah pohon ini kira-kira mencapai 4 meter. Nah, ini buah kalendang namanya, seperti buah nangka, tapi rasanya manis seperti manggis. Yang ke-15, buah ketapi suntul. Dikenal juga dengan ketapi ketuat. Adalah nama sejenis buah yang juga penghasilnya. Nama lainnya adalah kacapi atau mageston santor. Nama ilmiahnya dikenal dengan Sandrocom kacapi. Kandungan nutrisinya banyak. Di balik sulit mendapatkan dan juga sulit saat membuka kulit buah ketika mau mengkonsumsinya, ternyata buah ketapi suntul alias kecapi ini menyimpan berbagai khasiat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Dalam 100 gram buah ini memiliki komposisi kandungan nutrisi yang banyaknya adalah vitamin C, kalsium, lemak, karbohidrat, protein, kalium, fosfor, zat besi, sampai dengan air. Manfaat buah ini setelah kita mengetahui mengenai beberapa kandungan yang tersedia dalam buah kecapi adalah untuk zat polifenol. Zat polifenol ini adalah untuk memelihara kesehatan di dalam tubuh. Nah, ini ketapi suntul. Banyak kalau membukanya kita pecah atau kita gapit di lawang. Ketapi suntul. Berikutnya buah yang langka di Kalimantan, terutama Kota Baru, angka 16 adalah buah kalangkala. Kalangkala adalah buah hutan di Kalimantan. Buahnya bulat, jika masih mentah kulitnya warna hijau pucat. Jika sudah matang kulitnya berwarna merah muda. Daging buahnya lembut dan rasanya mirip alpukat. Namun warna dagingnya tak hijau seperti alpukat, melainkan putih. Ukurannya ada yang besar, ada juga yang kecil. Buahnya yang besar adalah seukuran manggis. Nah, ini buah kalangkala. Ini pakai sayur biasanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dahulu apabila kita ke hutan, terutama ke hutan Pulau Laut belakang Gunung Manangguk, di sana kita mendapatkan banyak buah-buahan ini. Dan di sana ada kebun yang didapat dengan cara kita minta secara gratis karena ditanam secara alami. Namun sekarang buah-buahan ini sangat sulit didapat dan tidak ada lagi di pasaran. Ada juga buah-buah lain yang sulit didapat, antara lain buah sangkuang, buah hambawang, buah mangga kacil atau cililitan. Nah, ini juga sulit-sulit didapat nih. Buah sangkuang, buah hambawang, buah cililitan yang sulit didapat. Kemudian ada juga buah maritam. Buah maritam ini rambutan tapi tidak berbulu, rasanya manis. Kemudian ada buah gitaan, ada buah balang kasua. Nah, balang kasua yang menjadikan nyanyian nih, balang kasua. Bagus. Kemudian ada langsat burung. Langsat burung, ada pampakin. Kemudian ada buah lahung. Nah, ini ada pampakin, ada lahung. Kemudian ada juga buah yang sukar, sekarang dicari lebih sukar, yaitu kaca puri. Ada mentega, ada asam kalipisan,
Ada hambawang, ini buah hambawang. Nah, kemudian ini ada juga buah tiwadak. Buah tiwadak. Kemudian ini buah jinakulun. Buah jinakulun ini biasanya dulu dimakan atau disukai oleh rusa. Buah jinakulun. Kemudian yang terakhir limau purut. Banyak lagi buah-buahan ciri khas Kalimantan, tapi ini yang bisa kita sajikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua guna menjaga dan melestarikan, memberdayakan budaya asli daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan nanti buah-buah ini kami sampaikan dalam rangka memperkenalkan kepada anak cucu kita bahwa buah-buahan kita di Kalimantan Kota Sarenjana ini masih banyak buah-buahan hutan, tapi sekarang sudah semakin hilang dari peredaran pasaran. Kami mohon ampun dan maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan ikuti terus kegiatan pembelajaran atau pengetahuan tentang kebudayaan dari bidang kebudayaan ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru melalui channel kami, channel YouTube kami, dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kegiatan ini, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.